Selamat pagi pemirsa, Lingkar Pagi edisi Rabu 16 Juli 2025 kembali hadir menemani Anda. Beragam berita aktual dari seluruh Nusantara akan hadir dalam 60 menit ke depan. Bersama saya Mia Pratiwi, berikut Lingkar Pagi selengkapnya. Melalui berita pertama pemirsa, tim All Star Bandung keluar sebagai juara Piala Pertiwi 2025 setelah menaklukkan All Star Tangerang di partai final yang berlangsung di Kudus, Jawa Tengah. Ajang sepak bola putri nasional pertama ini juga berhasil menjaring 43 talenta muda untuk diseleksi masuk timnas U16 menuju Piala AFF. Laga final Piala Pertiwi 2025 mempertemukan tim All Star Bandung dengan All Star Tangerang di Stadion Super Soccer Arena Kudus, Jawa Tengah. Pertandingan berlangsung sengit hingga menit-menit terakhir, namun tim All Star Bandung berhasil memastikan kemenangan melalui gol tendangan bebas Indira Fatimah menjelang laga berakhir. Gol itu mengantarkan mereka menjadi juara Piala Pertiwi 2025. Dari regular system ini anak-anak sudah potensial ya, dari berbagai klub kita kumpulkan, kemudian persiapan kurang lebih 3 minggu ya. Memang dari fase grup di sini memang agak sedikit adaptasi lapang, kemudian adaptasi cuaca, karena kan berbeda ya di cuaca Kudus dengan Bandung. Jadi mereka di fase grup ini hanya satu gol minim lah, kurang tajam, sehingga saya terus evaluasi, terus kasih pemahaman. Mereka akhirnya di quarter final, semifinal dan final ini mereka sesungguhnya performa yang sesungguhnya sebetulnya. Di fase grup mereka belum kelihatan sebetulnya. Piala Pertiwi 2025 menjadi ajang nasional perdana untuk sepak bola putri yang mampu menarik perhatian talenta muda dari berbagai daerah. Sebanyak 43 pemain berbakat berhasil dijaring melalui program Talent Scouting PSSI untuk mengisi skuad timnas U16 putri. Dan ini adalah cikal bakal pertumbuhan dengan semangat yang luar biasa dari sepak bola putri secara nasional. Memang dimulainya dari kecil di Kudus, tapi setelah season ketiga bisa makin besar dan sekarang skalanya udah nasional. Buat saya satu penghormatan yang luar biasa. Saya mewakili PSSI berterima kasih dan sangat bersyukur bahwa Piala Pertiwi sudah terselenggara dengan baik dan kami mendapatkan kurang lebih 43 nama yang sudah dikantongi hasil seleksi dari Coach Mochi dan Coach Timo yang memang kita akan persiapkan sebagai cikal bakal timnas U16. Luar biasa. Kami sangat mengapresiasi dan kami berharap bahwa di tahun-tahun ke depan Piala Pertiwi ini akan makin besar skupnya, makin besar lagi dan bisa menjangkau ke seluruh negeri. Semua talent-talent yang di ujung-ujung pulau, yang di kota-kota kecil, semuanya bisa bergabung dan kita bisa melihat bahwa talent sepak bola putri di Indonesia makin berkembang berbantuan di kelas. Pemusatan latihan untuk 43 pemain terpilih akan digelar di Stadion Super Soccer Arena Kudus. Program ini dipimpin langsung oleh pelatih timnas putri, Timos Kweneman dan Satoru Mochizuki. Ajang Piala AFF U16 putri sendiri dijadwalkan digelar di Solo pada bulan Agustus mendatang. Selain itu, Piala Pertiwi diharapkan dapat terus berlanjut tiap tahun sebagai wadah pembinaan dan penjaringan bibit unggul sepak bola putri di Indonesia. Dari Kudus, Jawa Tengah, Fahtur Rahman, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Demak terus mendorong pelaku UMKM untuk mengembangkan potensi usahanya. Upaya ini dilakukan melalui peningkatan kualitas produk, perluasan pasar, hingga pemanfaatan teknologi digital. Selain itu, generasi muda juga dihimbau untuk tidak malu memulai usaha sendiri. Pemerintah Kabupaten Demak terus memberikan dorongan dan dukungan bagi kemajuan UMKM di Kota Wali melalui berbagai program, salah satunya pelatihan. Para pelaku UMKM di Kecamatan Gajah ini mendapatkan pelatihan khusus tentang strategi pengembangan usaha yang mereka jalankan.
Hal ini penting mengingat UMKM memegang peran vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi angka kemiskinan. Sebagai tulang punggung perekonomian nasional, UMKM berkontribusi besar dalam menciptakan lapangan kerja, pemerataan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai lapisan. UMKM juga memiliki potensi besar untuk tumbuh, khususnya di era digitalisasi seperti saat ini. Menurut Bupati Demak, Aisti Anah, memulai usaha sendiri dapat menjadi pintu menuju kemandirian finansial dan pengalaman berharga dalam mengelola bisnis. Ia berpesan kepada generasi muda agar tidak gengsi terjun ke dunia usaha. Semakin banyak anak muda yang berwirausaha, maka angka pengangguran khususnya di Demak dapat ditekan. Salah satu support juga, sekalipun kami dari pemerintah Kabupaten Demak sudah menganggarkan dan memperhatikan para UMKM yang ada di setiap kecamatan, dan ini semakin ditekankan lagi dari para kepala desa dengan BKAD-nya untuk mensupport kegiatan ini biar semakin maju lagi, semakin besar lagi usaha dari para UMKM yang ada di Kabupaten Demak. Jadi saya sepakat. Nah, ini tadi nanti ada salah satu narasumber yang membantu marketingnya, karena permasalahan yang sangat berarti dari para UMKM memang untuk penjualannya. Kalau produksi maka sudah jago-jago, kemudian sangat dipermudah dari segala lini. Nah, ini yang permasalahan kami sampaikan juga para anak muda tidak perlu gengsi dalam memulai suatu usaha yang apalagi sekarang ini dengan begitu banyaknya pengangguran, selalu semangat dan selalu mengikuti perkembangan zaman yang ada. Dengan perkembangan zaman yang ada ini tentunya apapun usahanya itu pasti akan lebih maju beberapa step ya dibandingkan dengan yang tidak punya. Ia juga menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara semua pihak untuk memperkuat UMKM. Pemerintah Kabupaten Demak pun siap memberikan dukungan berupa pelatihan, akses modal, hingga pendampingan berkelanjutan. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi dapat meningkat dan angka kemiskinan dapat ditekan secara signifikan. Dari Kabupaten Demak, Burhanuddin Aslam, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, suasana berbeda terlihat di SD Negeri 1 Kuto Harjo, Kecamatan Rembang pada hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru 2025-2026. Sejak pagi, halaman sekolah sudah dipadati orang tua yang antusias mengantar anak mereka memulai perjalanan pendidikan di bangku sekolah dasar. Satu persatu siswa baru disambut dengan ramah oleh para guru di gerbang sekolah. Sebagai tanda resmi memulai hari pertama, setiap anak mendapatkan kalung ID card yang berisi nama dan kelas mereka. Kehangatan penyambutan ini membuat suasana menjadi lebih nyaman bagi siswa yang baru memasuki lingkungan sekolah. Setelah itu, siswa, guru, dan sebagian orang tua bersama-sama berjalan menuju alun-alun Rembang yang berada tak jauh dari sekolah. Di sana, mereka membentuk lingkaran besar dan menyiapkan ratusan balon berwarna-warni yang sudah diikatkan pada seuntas benang panjang. Tepat pukul 8 pagi, balon-balon itu dilepaskan serentak ke langit, diiringi sorak-sorai dan tepuk tangan gembira dari para siswa. Kepala SDN 4 Kuto Harjo, Jumiatun, menjelaskan bahwa pelepasan balon menjadi simbol harapan dan cita-cita tinggi para siswa. Ia berharap momen ini dapat memotivasi mereka untuk semangat belajar sejak awal. Sudah merencanakan beberapa tahun yang lalu terkait dengan kegiatan MPLS. Hari ini kita mulai dengan pembukaan. Harapan kami anak-anak menerbangkan balon-balonnya itu merupakan simbol dari cita-cita mereka yang tinggi, impian-impian yang tinggi, karena balon yang diterbangkan akan terbang setinggi langit, setinggi cita-citanya anak-anak. Itu kita mulai dari situ dulu. Setelah itu nanti kita akan masuk di seminggu MPLS dengan jadwal-jadwal yang sudah
kami susun bersama. Insya Allah makan sehat dan bergizi setiap hari kami sajikan. Tentunya karena ini belum ada program dari pemerintah, ayah bunda yang menyediakan dari rumah. Untuk Oke. Nama lengkapnya sinten Bu? Jumiatun. Ibu Jumiatun SPC SD. Di sisi lain, wali murid asal Desa Tasik Agung, Sofi mengaku senang dengan kegiatan ini. Menurutnya, penyambutan yang ceria membuat anak-anak lebih berani bergaul dan lebih semangat untuk sekolah. Ngantar putri saya kelas 1 baru masuk. Terus acara sepertinya bagus, maksudnya untuk anak-anak juga terhibur dengan penerbangan balon, terus ya saling untuk memperkenalkan satu sama lain kan, biar jadi temannya banyak, nggak takut untuk pergi ke sekolah. Oke. Kalau rumahnya mana Mbak? Saya Tasik Agung. Oh, Tasik Agung. Harapannya gimana Mbak anaknya yang baru masuk ini? Harapannya dia suka di sekolahnya, senang, terus bisa punya teman banyak, terus dia tidak kesulitan dalam berteman atau belajar di sekolah nanti. Dari Rembang, Fikrio Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, seorang kepala desa di Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang disomasi warganya sendiri atas dugaan penyalahgunaan wewenang, pungutan liar hingga penipuan. Kasus ini terungkap setelah seorang warga bernama Kasbullah mengaku diperas saat mengurus sertifikat tanah warisan milik orang tuanya. Iya, kwitansi tadi Mas juga. Kasbullah, warga desa Mojo Rembun, mengaku diperas saat ingin memperbarui sertifikat tanah warisannya. Saat datang ke kantor desa, ia diminta membayar 200 juta rupiah kepada 2 orang yang mengaku pernah memberi pinjaman kepada almarhum ayahnya. Permohonan uang itu kemudian dinegosiasikan oleh kepala desa hingga disepakati 50 juta rupiah dan dibayarkan dengan kepala desa sebagai saksi sekaligus penandatanganan dokumen. Kuasa hukum Kasbullah, Bagas Pamenang, membenarkan kejadian tersebut. Namun yang lebih mengherankan, setelah kliennya kembali meminta surat keterangan waris, kepala desa kembali meminta 50 juta rupiah dengan alasan yang sama. Merasa ada kejanggalan, Kasbullah pun menolak membayar dan melimpahkan penanganan kasus ini kepada kuasa hukum. Somasi yang kami lakukan kepada kepala desa Mojo Rembun, yang pertama adanya dugaan penyalahgunaan wewenang, yang pertama ya Pak ya. Yang kedua, perihal adanya dugaan penyertaan dalam hal penipuan dan penggelapan yang dimana menimbulkan suatu utang piutang, yang dimana dia mengetahui bahwa utang piutang itu tidak ada landas hukum yang benar atau tidak ada bukti perihal utang piutang yang harus dibayarkan oleh klien kami. Gitu Pak. Oke, itu nominalnya bisa disebutkan Mas? Gimana? Nominalnya bisa disebutkan? Nominalnya Boleh untuk uang yang sudah diserahkan klien kami kepada 3 orang ya Pak ya, kepala desa dan 2 orang yang belum bisa saya sebutkan namanya. Nominalnya sampai saat ini 50 juta rupiah Pak. Yang sudah diserahkan, ada bukti penerimaan kwitansi, bahkan ada bukti disaksikan oleh kepala desa Mojo Rembun yang stempel resmi dengan stempel kepala desa. itu alasannya untuk membayar apa? Ya Pak, waktu itu alasannya untuk membayar hutang dari almarhum bapaknya, ya, yang tidak ada buktinya ya Pak ya. Karena klien kami ingin mengambil sertifikat milik almarhum bapaknya untuk dihapuskan di BPN karena beliau sudah mendapatkan sertifikat atas nama dirinya sendiri yang dulu diurus oleh bapaknya. Jadi kalau seandainya sertifikat itu ada ganda kan salah satu harus dihapuskan Pak. Nah, ternyata sertifikat yang lama itu dibawa oleh Bapak Kepala Desa Mojo Rembun. Ya. Itu pengakuan dari klien kami ya Pak ya. Jadi ketika ingin menghapuskan suatu sertifikat sudah dibawa oleh klien kami diserahkan oleh Pak Kepala Desa. Kemudian syarat dari BPN salah satunya adalah adanya surat keterangan ahli waris. Ya, Pak gitu ya, untuk menghapuskan salah satu sertifikat. Ketika klien kami ingin meminta surat keterangan ahli waris tersebut, ternyata kepala desa ini meminta sejumlah nominal uang kembali kepada klien kami. Nah, ceritanya seperti itu, Pak. Dengan alasan ada hutang lagi, Pak. Ya. Sama seperti yang pertama tadi ya? Iya, sama seperti pertama tapi beda orang katanya begitu, Pak. Nah, karena klien kami merasa seperti dipermainkan karena tidak ada bukti hutang, tapi klien kami harus membayar.
Bagas juga menyebutkan ia telah melayangkan somasi kepada Kepala Desa Mojo Rembun sejak 15 Juni lalu. Namun hingga kini belum ada tanggapan maupun itikat baik dari pihak terlapor. Menurutnya, perkara ini sudah memenuhi unsur pidana meliputi penyalahgunaan wewenang, pemerasan dan penipuan sesuai pasal 421, 368 dan 378 KUHP. Dari Rembang, Fikirio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus sih Yang programnya. saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, puluhan wali murid dan siswa menyampaikan penolakan atas rencana penggabungan SD Negeri Tayu Kulon 01 dengan SD Negeri Tayu Kulon 02 di Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati. Mereka menilai SDN Tayu Kulon 01 merupakan sekolah berprestasi dan berada di lokasi yang strategis. Beginilah video amatir yang beredar di media sosial dan aplikasi pesan singkat. Dalam video terlihat kertas-kertas bertuliskan penolakan rencana penggabungan SDN Tayu Kulon 01 ke SDN Tayu Kulon 02. Warga menilai SDN Tayu Kulon 01 berprestasi dan berada di jalur utama Tayu Jepara sehingga lebih strategis. Salah satu wali murid, Hana, menyatakan ia tidak menolak penggabungan namun meminta agar lokasi pendidikan dipusatkan di SDN Tayu Kulon 01, bukan dialihkan ke SDN Tayu Kulon 02. Mulai dari kecamatan sampai tingkat kabupaten. Ini setiap tahun hampir mengikuti dan juara satu juara. Terus. Itu apa saja mungkin? Juara satu MAPSI cabang Kitobah Putra itu sampai tingkat kabupaten dan menjuarai juara 2. Sementara itu, wali murid lainnya, Uut, mengaku saat ini aktivitas belajar mengajar di sekolah telah terhenti dan kondisi sekolah nyaris kosong. Karena SD ini tuh SD
prestasi sudah mendapatkan juara banyak. Terus anak-anak nggak mau dipindah, ibu-ibu juga. Tadi ini ada ya anak terbengkalai di sini ya, Mbak? Iya, sekolah sudah ditutup, anak-anak terlantar. Duduk di lantai, terus tas-tas juga terkecacar, Mas. Ini tutup kalau gitu ya, ini sekolahnya ya? Ditutup sudah, nggak ada guru, pokoknya nggak ada. KBM juga nggak ada. Ketua Komite Sekolah SDN Tayukulat 01 Mulyadi menyebutkan sejak rencana penggabungan disosialisasikan, wali murid dan siswa menolak dipindahkan. Saat ini jumlah siswa dari kelas 1 hingga 6 berjumlah 63 orang. Itu tidak, wali muridnya maupun muridnya tidak mau dipindah. Alasannya apa, Pak? Alasannya ya tetap tidak mau dipindah. Kita tidak bicara arah alasan, karena ini sudah tempatnya sudah ideal dan bagus dan tidak mau dipindah. Jadi nih ditanya alasan nggak masuk akal. Orang keinginan mau nggak mau dipindah kok kayak masuk akal, alasannya nggak masuk akal. Ya pokoknya tidak mau dipindah saja. Dan Gitu kami ya? sudah koordinasi dengan Korwil, dengan Kecamatan Muspika tadi bicara di pendopo Kecamatan Tayu, tapi hasilnya belum masih dalam tahap masukan. Nanti hari Kamis kita mau diketemukan di pendopo Kecamatan Tayu. Ia menambahkan telah melakukan koordinasi dengan pihak Kecamatan Tayu, namun belum ada titik temu. Ke depan, pertemuan lanjutan bersama pihak terkait akan diagendakan dalam waktu dekat. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Dari Pati kita beralih ke Kudus pemirsa. Kudus Jawa Tengah memiliki sajian sarapan khas yang tak hanya legendaris tetapi juga menggugah selera. Lentok Tanjung, hidangan lontong dengan sayur nangka ini menjadi primadona di pagi hari dan diburu pencinta kuliner bahkan hingga dari luar kota. Inilah lentok Tanjung, sarapan khas kota Kretek yang disajikan di atas daun pisang dan selalu diburu pembeli setiap pagi. Perpaduan potongan lontong tipis dengan kuah sayur nangka yang gurih ditambah sate telur, sate usus dan bakwan menjadikan cita rasa yang khas dan menggoda selera. Menu tradisional ini bukan hanya digemari warga Kudus tetapi juga pelancong dari berbagai daerah seperti Surabaya, Pati hingga Demak. Lomboknya buat nugget pisang. Terus itu ciri khas dari Tanjung. Namanya lentok. Iya, lentok Tanjung itu ya. Iya. Di sini memang kuliner ini memang sejak dari dulu atau bagaimana sih, Bu? Apa? Kuliner ini sejak dari dulu atau bagaimana? Iya, dari dulu, udah lama. Oleh Ibu generasi menantu. Ya. Suami saya dari sini. Masih generasi kedua? Iya. Dari memang turun temurun ya, Bu? Iya. Bagi di sini sehari bisa habis berapa porsi, Bu? Biasa kalau ramai. Kalau harian biasa bisa 100 lebih. Kalau Ya. weekend? Kalau weekend itu double 3 bisa. Sama berapa? Ramai 300 bisa. Kan luar kota banyak biasanya dari Surabaya, langganan dia banyak di sini. Memang menu tertarik untuk berburu kuliner ketika pas kelas Kudus atau gimana? Jadi kuliner andalan warga ketika di Kudus atau bagaimana? Kuliner Iya, dari Kudus, dari langganan dari Surabaya, Semarang, Jakarta. Oke. Yang berbeda dengan kuliner lontong sayur yang lain apa sih, Bu, lontongnya itu? Lontongnya lembut, tergantung berasnya. Sentra kuliner Lentok Tanjung berlokasi di Desa Tanjung Karang, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus. Nama Lentok sendiri berasal dari kota Lontong, sementara Tanjung mengacu pada nama desa asalnya. Iya, itu Lentok Tanjung salah satu khas Kudus. Khasnya ini ya? Iya. Lontong itu ya, lontong sayur itu? Iya. Jadi memang kalau pas melintas cari sarapan bingung mau ke sini atau bagaimana? Iya, langsung ke sini. Di sini. Saya ada acara di Kudus, langsung ke sini, mampir ke sini. Rasanya bagaimana, Mas? Enak sih, mantap. Satu porsi isinya apa aja itu, Mas? Ada lontong,
tahu, lentoknya, sama sambal sama bebek kerupuk. Terus tadi topping-topping pilihan lauknya banyak. Ada sate sih, sate dan lain-lain. Ini banyak pilihan juga ya? Iya. Kadang seminggu sekali sih pas lewat ya. Ini sarapan khas Kudus atau Ya makan pas khas Kudus ini. Tanjung, daerah Tanjung. Namanya itu Lentok Tanjung. Lentok Tanjung ya? Iya. Kenapa Mas sering suka sama lentok ini Mas? Ya udah dari dulu sih. Seminggu sekali ke sini ya. Kuliner ya. Isinya apa aja sih Mas satu porsi itu? Isinya ya macam-macam, nggak otomatis ada lentoknya itu, lontongnya sama apa tuh kuahnya, sama kayak sate telur, sama kayak usus itu. Semacam toppingnya ya. Dari segi harga, lentok Tanjung juga cukup ramah di kantong. Hanya dengan Rp10.000, pembeli sudah bisa menikmati seporsi lengkap dengan lauk pendamping. Sebagai warisan kulineri yang bertahan hingga 3 generasi, lentok Tanjung tak hanya mengenyangkan perut, tetapi juga menghangatkan kenangan dan menumbuhkan kebanggaan warga Kudus. Dari Kudus, Fatur Rahman, Lingkar TV melaporkan. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Pemirsa, menjelang pelaksanaan Muktamar Partai Persatuan Pembangunan yang sempat tertunda, nama Gus Idror Maimun, putra bungsu ulama Kiai Haji Maimun Zubair, mencuat sebagai salah satu kandidat kuat calon ketua umum partai berlambang Ka'bah tersebut. Dalam kiprahnya di Partai Persatuan Pembangunan, Gus Idror Maimun pernah menjabat sebagai Ketua Majelis DPC PPP Kabupaten Rembang, di tengah kesibukannya sebagai pengasuh Pondok Pesantren An Anwar Sarang Rembang. Nama Gus Idror masuk dalam bursa calon ketua PPP setelah disebutkan oleh Muhammad Roma Hurmuzi saat menghadiri acara peluncuran Taman Surga Persatuan Pembangunan di kantor DPW PPP Jateng. Menurut Romi, Gus Idror merupakan tokoh muda partai yang dinilai memiliki reputasi baik dan mulai dikenal luas oleh masyarakat. Muktamar PPP sendiri dijadwalkan akan digelar akhir September mendatang di Bali. Namun rencana penyelenggaraan di Pulau Dewata ini juga menuai penolakan dari sebagian kader karena Bali bukan merupakan basis suara utama partai. Romi berharap melalui muktamar nanti PPP dapat kembali bangkit dan meraih simpati publik di berbagai wilayah. Ia juga menekankan bahwa pemimpin baru harus membawa semangat pembaruan. Sampaikan secara terbuka di Malang beberapa waktu yang lalu beliau ingin berkonsentrasi sebagai Dewan Penasehat khusus Presiden begitu. Dan acara hari ini TSPP ini merupakan salah ikhtiar kita untuk mengembalikan P3 sebagai partai amar ma'ruf nahi munkar dan memunculkan figur-figur baru. Kita lihat para senior semua hari ini berkumpul. Ada Pak Harso, ya ketua umum yang terpilih pada muktamar lalu, dan juga ada Kiai Mustafa Agil, ketua Majelis Syariah, saya sendiri ketua Majelis Pertimbangan, dan ada tokoh muda baru namanya Gus Idror. Dan nanti kita lihat ke depan seperti apa untuk P3 ini bisa kembali, tapi sepanjang kita kembali kepada akar kita yaitu pondok pesantren dan ulama. Saya meyakini P3 ini memiliki kekuatan sesuai dengan kekuatan intrinsik partai ketika dilahirkan saat itu, yaitu pondok pesantren dan para ulama. Dari Kota Semarang, Sahril Muaz, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Satgas Pangan Mabes Polri mengungkap perkembangan penyelidikan kasus dugaan mafia beras di Jakarta. Saat ini Satgas masih melakukan audit terhadap sejumlah perusahaan produsen beras yang diduga melakukan pengurangan volume dalam pengadaan beras premium. Pernyataan ini disampaikan usai kegiatan tanam jagung kuartal ketiga di Desa Selojari, Kecamatan Kelambu, Kabupaten Grobogan.
Satgas Pangan Mabes Polri tengah mengaudit ratusan produsen beras dengan berbagai merek premium yang diduga tidak memenuhi ketentuan baik dari segi kualitas, volume maupun harga eceran tertinggi. Kasus ini masih dalam penanganan tim dari Kementerian Pertanian, sementara Satgas Pangan Polri mendampingi proses audit tersebut. Hingga kini 8 perusahaan rekanan di Jakarta telah diperiksa polisi. Perusahaan-perusahaan ini diduga terlibat dalam produksi dan distribusi beras premium yang tidak sesuai dengan standar mutu pemerintah. Saat ini masih proses semuanya, tinggal proses verifikasi. Dan ini auditnya melibatkan dari Kementerian Pertanian. Jadi beliau yang paling dikedepankan, kita mendampingi. Ya kan, hasil auditnya nanti kalau ada ditemukan memang penyimpangan, baru kita ambil alih kalau itu pidana. Kalau penyimpangan masih administratif, ya nanti diserahkan kepada Afifnya. Berarti ini mafianya belum terdeteksi atau gimana? Kalau bicara mafia itu terlalu cepat, nggak boleh. Ya, jadi kalau mafia itu dari mulai dulu sampai hilir memang mereka satu kelompok. Ya. Kalau ini kan belum nih, masih dalam proses audit. Ada berapa perusahaan Pak yang sudah diperiksa Pak? Ya. Ada berapa perusahaan Pak? Kalau sampai saat ini yang kita ini beberapa perusahaan PT ya, beberapa PT kurang lebih antara 7 sampai 8. Di Jakarta aja? Ya, yang ada di Jakarta, yang mereka supply langsung di situ. Dari hasil audit, jika ditemukan unsur pidana, kasus akan dilimpahkan ke kepolisian. Namun jika pelanggaran bersifat administratif, keputusan penindakan akan ditentukan oleh tim audit Kementan. Dari Gerobokan, Ahmad Abror, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus sih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang lalu. Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Marwarar Sirait, menanggapi usulan pembangunan hunian flat house di kawasan Menteng, Jakarta Pusat yang diajukan oleh seorang aktivis. Ia mengapresiasi kreativitas dalam ide tersebut, namun menegaskan bahwa setiap inovasi harus tetap mengikuti ketentuan hukum, terutama jika menyangkut aset negara. Terkait dengan rumah yang flat house di Menteng itu seperti apa? Ya kita tentu segala bentuk kreativitas kan baik ya. Saya pikir kalau swasta itu kita belajar dari swasta itu soal kreativitas, inovasi, kreativitas ya. Tentu sebagai birokrat kita juga harus taat aturan ya. Ada aturan-aturan yang tetap harus dipegang ya. Kreativitas kan tetap ada aturannya yang bagus ya. Apalagi kalau misalnya menggunakan keuangan negara kan gitu ya. Tapi menurut saya senang aja memang Indonesia tidak pernah kehilangan ruang-ruang untuk kreatif. Pemirsa, dalam public expose di kantor pusat BPJS Kesehatan Cempaka Putih, Jakarta, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Gufron Mukti, memastikan bahwa ia tidak memberlakukan pembatasan lama rawat inap pasien. Pernyataan ini disampaikan menyusul beredarnya kabar adanya pembatasan durasi rawat inap oleh sejumlah rumah sakit. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau BPJS Kesehatan menanggapi munculnya laporan dari masyarakat yang mendapat pelayanan rawat inap di beberapa rumah sakit dibatasi maksimal hanya 3 hari. Menurut Direktur Utama BPJS Kesehatan, Gufron Mukti, ditemui di kantor pusat BPJS Kesehatan, Cempaka Putih, Jakarta, Senin 14 Juli, kebijakan tersebut tidak dikeluarkan oleh lembaganya dan menjadi aturan rumah sakit yang bersangkutan. Namun Gufron menyebutkan dalam setiap perjanjian kerjasama yang dijalin, BPJS memastikan rumah sakit harus memberikan pelayanan terbaik. Jadi gini, BPJS tidak ada kebijakan membatasi 3 hari, itu udah kuno gitu. Nggak ada itu. Tetapi kadang-kadang di medsos masih gitu aja. Kita bingung sendiri ini gimana, tapi kan itu kecil ya. Tetapi yang jelas BPJS bukan atasan rumah sakit, bukan atasan FKTP. Tetapi BPJS hubungannya itu kontraktual, kontrak gitu. Maka di dalam kontrak itu kita tulis harus janji layanan yang bagus gitu. Jika pasien peserta program JKN mengalami pembatasan rawat inap, Gufron meminta masyarakat untuk melaporkannya ke kanal BPJS Kesehatan. Nantinya laporan dan keluhan pasien peserta program JKN menjadi pertimbangan BPJS Kesehatan dalam kontrak yang dijalin dengan fasilitas layanan kesehatan terkait. BPJS Kesehatan pun tidak sungkan untuk memutus kerjasama dengan RS yang bermasalah. Pemirsa, pemerintah Provinsi Banten melalui Bapenda resmi membebaskan biaya mutasi kendaraan dari luar provinsi hingga 31 Oktober 2025. Kebijakan ini menyasar kendaraan milik perusahaan yang beroperasi di Banten dan berdampak pada kerusakan jalan, namun masih terdaftar dan membayar pajak di luar wilayah Banten. Pemerintah Provinsi Banten melalui Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Banten memberlakukan kebijakan pembebasan biaya mutasi kendaraan dari luar provinsi per bulan Juli hingga 31 Oktober 2025. Kepala PLT Bapenda Banten, Rita Prameswari, ditemui di pendopo gubernur di kawasan pusat pemerintahan Provinsi Banten, KP3B Kota Serang, Senin 14 Juli mengatakan, program ini berlaku untuk umum, baik masyarakat yang memiliki kendaraan pribadi, instansi pemerintahan, maupun swasta sesuai arahan Gubernur Banten, agar bisa dimanfaatkan secara maksimal.
Ia menambahkan pada kebijakan ini masyarakat ataupun perusahaan swasta hanya perlu melakukan pencabutan berkas kendaraan dari daerah asal sebelum melakukan mutasi ke Banten. Pemilik kendaraan tidak lagi dikenakan pokok pajak di daerah tujuan karena Gubernur Banten telah memberikan relaksasi berupa pembebasan 100% pokok pajak kendaraan bermotor bagi kendaraan yang mutasi ke wilayah Banten. Pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor untuk yang masuk ke Provinsi Banten. Jadi kendaraan yang memang belum bernopol Banten itu membaiknamakan kendaraannya untuk menjadi nopol Banten. Sasarannya adalah perusahaan-perusahaan yang memang beroperasi di Banten, terus menjalankan usahanya di Banten, tetapi masih mempunyai kendaraan operasional ataupun kendaraan logistik di luar Provinsi Banten. PLT Bapenda Provinsi Banten mengaku sudah menginstruksikan pada UPT Samsat di tiap wilayah melakukan jemput bola dan sosialisasi ke perusahaan-perusahaan agar segera memanfaatkan program ini. Pihaknya menargetkan dalam 3 bulan ke depan, sebanyak 16.000 lebih kendaraan bernopol luar Banten diproyeksi bakal melakukan mutasi kendaraan. Pemirsa, setelah 13 hari melakukan pencarian sejak tanggal 2 Juli hingga 14 Juli 2025, operasi SAR terhadap kecelakaan laut yang melibatkan KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali resmi diperpanjang selama 7 hari mulai Selasa 15 Juli. Operasi akan dilanjutkan oleh tim gabungan dari Kantor SAR Surabaya, Pos SAR Banyuwangi, TNI, Polri, serta BPBD Banyuwangi dengan harapan menemukan korban yang belum ditemukan. Dan apabila selama perpanjangan 7 hari ke depan dengan pertimbangan-pertimbangan lainnya, kita akan selalu bersinergi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya, dengan mengingat masih adanya korban yang belum ditemukan, penyesuaian operasi SAR dengan unsur-unsur terlibat dengan kebutuhan yang dibutuhkan. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami. Program saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun. Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh.
Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punya aku udah bisa. Punya aku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu Download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Kepri mengungkap kasus pencurian di kapal asing yang terjadi di Selat Nipah dan Selat Philip, Kabupaten Karimun. Dalam konferensi pers di Batam pada tanggal 14 Juli lalu, Dirpolairut Kombes Pol Handono Subiakto menyampaikan bahwa 10 pelaku beserta sejumlah barang bukti telah diamankan. Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Ditpolairut Polda Kepri mengungkap kasus pencurian di atas kapal asing yang terjadi di Selat Nipah dan Selat Philip, Kabupaten Karimun. Dalam konferensi pers yang digelar di Mako Ditpolairut Kota Batam, Senin 14 Juli, Dirpolairut Polda Kepri Kombes Pol Handono Subiakto mengatakan, berdasarkan pengungkapan kasus tersebut, pihaknya mengamankan 10 tersangka pencurian dan sejumlah barang buktinya. Barang bukti yang diamankan antara lain speedboat pancung, 5 dus komponen kendaraan bermotor, 3 unit ponsel, 4 paket narkoba, 1 unit airgun rakitan, dan 2 buah galah sepanjang 5 meter. Ada 10 dengan perincian 8 orang kami tangkap pada saat mereka melakukan di perairan di wilayah Nipah. Kemudian yang 2 yang adalah hasil pengembangan. Kemudian yang satunya mungkin tidak ada kaitannya dengan pencurian, tapi ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba. Berdasarkan keterangan yang didapatkan, para pelaku telah melakukan aksinya sejak tahun 2014. Para pelaku melakukan pemantauan melalui aplikasi untuk menargetkan kapal sasarannya. Terkait narkotika, pelaku mengaku menggunakan narkoba yang dibawa sebelum melancarkan aksinya, sedangkan replika senjata api digunakan sebagai alat untuk mengancam korban dalam kondisi mendesak. Pemirsa, Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran, pemimpin panen raya padi seluas 60 hektar di Desa Tarusan Makmur, Kecamatan Bataguh, Kabupaten Kapuas. Ia mendorong generasi muda untuk tidak malu bertani karena pertanian merupakan sektor strategis yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
ingin melihat kan ini, melihat gotong royong kayak begini untuk pertanian ya khususnya ya. Ini salah satu yang paling terbesar kan pos pertanian ya kan. Kalau ada anak milenial itu sudah ada anak SMA, jangan malu bertani. Pemirsa, Kementerian PUPR menyatakan bahwa pembangunan tahap pertama 24 gedung prasarana sekolah rakyat menengah pertama 19 Kupang rampung dan resmi dibuka pada Senin 14 Juli. Proyek ini merupakan bagian dari program pembangunan serentak di berbagai wilayah termasuk Jawa, Nusa Tenggara, Kalimantan hingga Papua. Kementerian Pekerjaan Umum memastikan fasilitas dan sarana prasarana sekolah rakyat menengah pertama SRMP 19 Kupang tahap 1 siap untuk digunakan mulai Senin 14 Juli. Program ini dimulai secara serentak di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, NTT, Kalimantan, dan Papua. Kepala Satuan Kerja Pelaksana Prasarana Strategis Wilayah NTT, Istiadi Nugroho mengatakan pihaknya telah meninjau lokasi, kemudian perencanaan, dan mengidentifikasi kebutuhan meski diakuinya sempat terjadi dinamika dengan proses perencanaan. Perencanaan kemudian dilaksanakan serentak secara nasional dengan durasi waktu 65 hari kalender dari tanggal 10 Mei sampai dengan 13 Juli. Nah, alhamdulillah ini sudah selesai. Di sentra Evata sudah kita laksanakan. Kementerian menyampaikan, adapun kendala yang sempat terjadi di antaranya perubahan jumlah siswa dari 50 siswa menjadi 100 siswa yang berdampak pada proses pengerjaan dari 15 gedung bertambah menjadi 24 gedung. Namun pihaknya menyebut kendala telah diatasi dan disebutkannya jika asrama, ruang kelas, ruang guru, hingga fasilitas penunjang lainnya seperti laboratorium, perpustakaan, OSIS, ruang kesenian, klinik atau KS, termasuk musola maupun gereja, telah disiapkan untuk tahap awal sekolah rakyat. Pemirsa, Badan Pengelola Keuangan Kabupaten Aceh Tengah memperbarui data pajak usaha rumah makan guna meningkatkan pendapatan asli daerah. BPK menargetkan realisasi pendapatan dari sektor ini mencapai 3,2 miliar rupiah. Badan Pengelola Keuangan Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, melakukan pemutakhiran data pajak pada 100 usaha rumah makan baru di wilayah tersebut. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD yang ditargetkan mencapai 3,2 miliar rupiah pada 2025, di mana realisasi tahun 2024 mencapai 2,7 miliar rupiah. Kegiatan ini juga sebagai edukasi kepada para pengelola usaha untuk memenuhi kewajiban wajib pajak. Pemutakhiran data akan dilakukan setiap bulan agar seluruh pengusaha terdata dan demi mencegah terjadinya kebocoran PAD. Pihak BPK juga memberikan edukasi terkait kewajiban pembuatan izin usaha hingga perpajakan daerah yang harus dipaparkan secara jujur oleh pengelola usaha. Kepala Bidang Pendapatan BPK Aceh Tengah, Anhar, menyebut ditemukan masih banyak masyarakat yang mengelola usaha tapi belum memahami secara rinci sistem wajib pajak. Melalui kegiatan ini, pihaknya pun langsung mengunjungi pengelola usaha untuk memberikan edukasi dan informasi terkait pembayaran pajak. Jadi dengan kita mutakhirkan data ini, tidak ada lagi kesannya ada wajib pajak yang tidak terdata secara merata. Demikian. Nah, adapun target kita dalam pendataan wajib pajak ini kita targetkan ada sekitar lebih dari 100 wajib pajak baru yang kita data. BPK juga mengharapkan agar para pengelola usaha dan masyarakat umum berperan aktif untuk meningkatkan pembangunan daerah dan perekonomian melalui pajak yang dibayarkan. Pemirsa, Lingkar Pagi berakhir sampai di sini. Jangan lupa saksikan Lingkar Siang setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Saya Merpa TV, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.